Kita langsung aja kan ya. Ya. Kan kami melihat kita ini sering melakukan aktivitas keliling-keliling nih, ya kan, di kegiatan FPK Kutai Kartanegara kan ya. Ya. Nah, bisa dijelaskan kan forum pembauran itu apa? Ya, makasih. Forum Pembauran Kebangsaan atau yang disingkat dengan FPK itu dibentuk berdasarkan Permendagri 38 tahun 2006. Yang mana isinya di Permendagri 38 2006 itu pemerintah meminta kepada seluruh paguyuban atau suku atau anak bangsa yang hidup di Indonesia ini, terus di Kutai Kartanegara gitu, untuk menghimpun diri dalam satu bentuk forum pembauran kebangsaan. Suku yang ada di Kutai Kartanegara secara garis besar itu ada 28 suku besar yang hidup di Kutai Kartanegara ini. Nah, 28 suku besar itu sekarang alhamdulillah sudah terhimpun dan bergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi FPK ini langsung di bawah pemerintah kan ya? Iya. FPK itu di bawah pemerintah, SK kepengurusannya langsung ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara. Jadi melalui Permendagri 36 2008. Tapi saya kan sering melihat kita ini di kerjasama dengan Kesbangpol kan? Nah, jadi dengan Kesbangpol gimana? Iya, FPK itu pembinaan dan naungannya bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Pendidikan Politik Kutai Kartanegara. Terus mengenai masalah visi misinya kan? Nah, visi misi FPK itu yang pertama adalah mempertahankan NKRI, menopang, menguatkan, membantu pemerintah dalam rangka menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dengan cara apa gitu kan? Beberapa kejadian sebelumnya menjadi pengalaman pahit bagi pemerintah, misalnya kejadian Pontianak antar anak bangsa yang berbeda suku, misalnya di Ambon antar anak bangsa yang berbeda suku berselisih paham antar oknum ini, itu tidak jarang terkadang membawa perpecahan antar kelompok masyarakat. Maka karena itu pemerintah merasa perlu untuk dibentuknya forum pembauran ini dalam rangka sejak dini mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Contoh terakhir misalnya kita di Muara Jawa kemarin antar oknum A, B gitu yang kebetulan berbeda suku antara berdua ini hampir saja membuat kita pecah. Di Muara Kaman misalnya antar suku yang berbeda gara-gara persoalan perempuan misalnya. Tapi dilarikan ke wilayah kesukuan gitu. Ya, yang susahnya kita Indonesia ini harusnya gitu kan. Kalau misalnya perselisihan antar dua oknum gitu kan, itu harusnya menjadi persoalan pidana gitu kan. Tetapi gitu kan, tidak hanya cukup di pidananya. Karena Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku ini gitu kan, lalu dikaitkan kurang mana kerana suku apanya gitu kan. Nah, persoalan-persoalan ini kalau kita tidak antisipasi, ini membuat kita antar saudara itu terpecah gitu kan. Padahal esensinya kita ini sebenarnya sama. Kita ini satu, warga Kutai Kartanegara gitu kan. Nah, warga Indonesia yang sama-sama kita cintai ini gitu kan. Tetapi memang terkadang hal-hal seperti ini memang kecil gitu kan, tapi berdampak cukup besar. Nah, sejauh ini kan ya, kalau kita lihat dari kacamata demografis tadi, ya kan? Nah, sejauh apa sih potensi konflik-konflik yang ada di Kutai Kartanegara di dalam kita turun ke lapangan itu kan? Ya, Kutai Kartanegara ini kan beda misalnya dengan Kota Samarinda. Kota Samarinda walaupun penduduknya terbanyak, tapi dia terkumpul dalam satu tempat. Tapi kita, Kutai Kartanegara yang bentuknya itu kabupaten, itu tersebar dari berbagai macam. Ada di pedesaan, ada di perkotaan, bahkan ada di pulau-pulau kecil yang ada di laut itu. Misalnya seperti di Anggana, ada 1-2 pulau itu yang sudah dekat sudah Sulawesi. Misalnya Muara Pantuan, Tani Bakti dan beberapa pulau kecil yang ada di Anggana sana. Kemudian yang ada di kabupaten kita ini banyak sekali di pinggir-pinggir itu yang masyarakatnya sangat heterogen. Misalnya di daerah perusahaan, baik itu perusahaan sawit, perusahaan tambang, perusahaan migas gitu kan. Ini kalau kita tidak antisipasi, maka potensi konfliknya itu adalah besar.
Mulai di mana misalnya potensi konfliknya? Contoh yang kecil misalnya rekrutmen tenaga kerja. Ya. Yang sering terabaikan itu adalah masyarakat lokal itu merasa kenapa bukan kami yang menjadi karyawannya, kenapa bukan kami yang menjadi pekerja di sana gitu kan? Kenapa justru orang yang dari luar gitu kan, yang tidak tahu asal usulnya, yang baru datang di tempat itu, tapi justru dia mendapatkan kesempatan bekerja. Ini kalau kita tidak antisipasi dengan memberikan pemahaman dan penjelasan, justru ini akan apa istilahnya itu Menimbulkan kecemburuan, memicu potensi konflik antar kelompok masyarakat di tempat itu. Nah, maka hadirnya forum pembauran kebangsaan itu adalah merangkum seluruh tokoh yang ada di situ, baik tokoh agama, tokoh suku, tokoh adat. Kita lakukan pertemuan dan kita satukan dalam satu bentuk forum pembauran kebangsaan. Sehingga kalau terjadi perselisihan antar sama mereka, kalau tokoh-tokohnya bertemu, ini akan mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Jadi problem kita ini Bang, dalam posisi konflik ini bukan hanya kesukuan kan? Bukan hanya kesukuan, dari kelompok apa istilahnya itu rekrutmen tenaga kerja saja itu bisa bermuara kepada konflik kesukuan. Dibawa-bawa lagi ke situ. Pasti dibawa-bawa. Misalnya gitu kan, kalau misalnya personalianya sukunya A gitu kan, tentu saja biasanya yang masuk bekerja banyak dari sukunya gitu kan. Nah, lalu suku yang lain pasti akan keberatan. Kenapa sukunya dia yang masuk kerja, karena bukan kita gitu kan. Padahal kita ini produk asli, warga lokal dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, pola-pola apa yang diterapkan oleh FPK nih? Yang pertama adalah kita mengajak pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah kabupaten, untuk merumuskan pola rekrutmen yang kerjasama dengan perusahaan. Artinya setiap rekrutmen karyawan itu memang adalah hak daripada perusahaan, tetapi kita berharap perusahaan itu juga melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat, misalnya dengan pihak kecamatan, dengan pihak desa gitu kan. Paling tidak gitu kan, siapa tahu ada potensi-potensi yang bisa dipakai lokal gitu kan. Mungkin kalau yang skill tidak sanggup, ya masa yang kerja serabutan juga harus orang ambil dari luar misalnya. Sehingga harapan kita ke depan gitu kan, adanya komunikasi yang baik antar perusahaan, antar pemerintah setempat, antar seluruh tokoh-tokoh ini gitu kan, paling tidak akan mengurangi kesenjangan, mengurangi pemicu konflik gitu. Tapi untuk mengantisipasi itu kan tidak hanya FPK kan ya? Ya. Tadi katakan Anda melalui perusahaan, melalui pemerintah, ya kan, bekerjasama. Kalau dari segi peran aparat sendiri bagaimana kan? Maksudnya aparat keamanan kan ya? Ya, kita selalu bergandengan tangan dengan aparat keamanan. Okay. Jadi kalau terjadi misalnya konflik antar sesama anak bangsa Kutai Kartanegara ini, secara psikologis bagian kami. Gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ranah pidana, biasanya kita akan serahkan kepada polisi. Tapi kalau untuk ini kan nanti masuk ke ibu kota kan ya? Ibu kota baru pasti banyak lagi nih orang-orang yang dianggap misalkan orang luar segala macam masuk. Nah itu kan memicu demografi baru nih ya terhadap potensi-potensi konflik dan segala macam. Nah sejauh ini apakah sudah ada rancangan dari PK untuk menghadapi itu? Memang kita tidak bisa menghindari orang lain datang. Apalagi pemerintah kita sudah menyatakan secara terbuka kita welcome dengan siapa saja, sepanjang misalnya kita juga minta kepada mereka untuk menghargai, menghormati, menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Jadi tidak boleh misalnya serta-merta kita yang dari luar sana terus datang tidak menghormati dan tidak menghargai adat istiadat di sini. Nah, adat istiadat Kutai, adat istiadat setempat ini kita harus junjung tinggi. Dalam rangka apa? Ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap adat budaya yang kita miliki di Kutai Kartanegara ini. Tapi kalau misalkan dalam kondisi penindakan kan juga ada hukum positif kan. Nah, bagaimana kita melihat penegakan di hukum positif itu sendiri kan? Penegakan hukum positif itu harus diutamakan, penting gitu kan. Karena itu merupakan standar bagi kita semua. Siapa yang melakukan kesalahan harus diterapkan, ditegakkan aturannya. Terkait masalah misalnya apakah hukum adat itu kan berlaku nanti di tempat adat itu berada. Untuk masyarakat sendiri kan yang ada di Kutai Kartanegara kan, apakah ada ingin kita sampaikan kepada masyarakat Kutai Kartanegara sendiri? Apa ya Pak?
Kita di Kutai Kartanegara ini penduduk yang sudah hampir 600 sekian gitu ya. Kemudian luas wilayah yang begitu luas dengan 27.000 km persegi sekian. Rentang kendali dan rentang komunikasi antar pusat pemerintahan sampai ke ujung itu juga dia agak cukup jauh gitu kan. Sehingga yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan forum-forum seperti forum pembauran kebangsaan itu sebagai bentuk bagi kita untuk melakukan silaturahim, bentuk bagi kita untuk berkumpul gitu kan. Maka kenapa salah satu program yang kita minta kepada seluruh FPK, baik itu FPK kabupaten maupun FPK kecamatan, bahkan FPK tingkat desa itu adalah melakukan dialog dan komunikasi secara berkala dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di mana tempat mereka berada. Saya selalu sampaikan ketika keliling kecamatan dan desa, jangan menunggu persoalan ada baru kalian kenal dengan tokoh adat dan tokoh agamanya. Jangan nunggu masalah muncul baru kalian mau silaturahim. Tapi hadirnya kita di forum pembauran kebangsaan itu memulai merangkul semua tokoh itu untuk kita lakukan ajak komunikasi. Untuk apa? Mengantisipasi sejak dini munculnya perbedaan-perbedaan pendapat, mengantisipasi sejak dini munculnya persoalan-persoalan yang kita tidak inginkan. Kalau kita sudah saling kenal, saling tahu dan silaturahim antara satu sama yang lain, ini akan memudahkan bagi kita untuk melakukan komunikasi penyelesaian persoalan-persoalannya. Bagi masyarakat sendiri kan? Ya, bagi masyarakat sendiri gitu kan, tentu saja manfaatkan media-media yang ada, bisa media sosial gitu kan, tetapi harus ingat jaga jarinya, jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan berita yang menghasut gitu kan, jangan melakukan ujaran kebencian. Karena hari ini saya juga selalu ingatkan pada teman-teman bahwa jari kita itu bisa bermanfaat, bisa juga berbahaya. Kalau dulu orang bilang bahwa mulutmu bisa bikin binasa, hari ini bertambah satu. Di samping mulut, jarimu juga bisa bikin binasa. Berhati-hati gitu kan. Karena bisa saja misalnya apa yang kita kirim itu juga memicu konflik. Persoalan antar suku ini sensitif loh ya. Persoalan antar kelompok masyarakat itu sensitif. Maka sebelum kita share, sebelum kita kirim, sebelum kita lanjutkan kepada antar kelompok masyarakat yang lain, dibaca dulu, diteliti dulu, tahu dulu sumbernya dari mana, manfaatnya kira-kira apa. Kalau kira-kira bisa bermanfaat, ngapain dia dikirim? Habisi baterai. Ya, menghabisi baterai. Mau di kampung-kampung itu ngomel gini-gini. Bapaknya nih bunyinya gitu kan, minta pitis beli pulsa listrik dia ada punya. Tapi ngisi paket ada aja gitu. Padahal sadar nggak kita? Paket kita tuh banyak orang hari ini yang tiba-tiba pintar lah ya. Hambatan gitu dalam kamar mandi baca, kirim orang minum daun nih bisa menyembuhkan ini. Ya mulai mana? Banyak orang pagi-pagi jadi dokter hambatan. Banyak juga orang jadi kiai, baru baca sedikit aja belum jelas sumbernya, kirim. Nah, bisa saja apa yang kita kirim itu juga memicu perbedaan dan memicu perselisihan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karenanya, itu sekali lagi saya ingatkan, lihat dulu, jangan sembarang kirim. Daripada menghabisi paket, mendingan beli pulsa listrik gitu kan. Bini ini marah-marah di rumah nih. Kira-kira begitu. Thank you karena ya sangat mencerahkan sekali.